Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang diridhoinya. Diperbaiki segala kesilapan yang telah dilakukan, serta diampunkannya. Diterima amal kebaikan dan diberi balasan dengan yang setimpal. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang berbarokah bagi kita, pagi yang akan memberikan kita tambahan bekalan, pengetahuan, pencerahan bagi kita untuk meningkatkan kualiti tadayun kita, kualiti ittiba'ur rasul kita yang tentunya belum sempurna.
Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan meneruskan tafsirah kita berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bicara tentang akhlak, kemuliaan akhlak. Dalam hal ini, yakni akhlak yang berkaitan sesama Bani Adam. Minggu lepas, kita pelajari hadis yang ke-1491 dalam hadis tersebut. Atau mungkin pada nomor hadis 1376 dalam matan Arabnya, dalam kitab Arabnya maksud saya. Hadis yang melarang kita meremehkan perbuatan yang baik hanya karena kecilnya. Hanya karena kecilnya. Banyak pengajaran daripada hadis ini, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Bagi ada kitab boleh lihat hadis yang ke-1491 muka surat 857. Banyak sekali pengajaran daripada hadis ini. Yang pasti pertama, walaupun ia berupa larangan, sekaligus ia galakkan, targhib, agar kita tidak bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Sekecil apapun kebaikan tersebut. Seumpama dalam hadis tadi sebut, sentiasa berwajah ceria, menyenangkan setiap kali berjumpa saudara muslimnya. Tidak sedikit hadis-hadis yang berkaitan dengan ini dan dicontohkan oleh Nabi. Ini benar-benar perilaku Nabi. Bukan sekadar sunnah qauliyah, tapi benar-benar ia telah menjadi sunnah fi'liyah Nabi. Sebagaimana hadis yang telah kita pelajari minggu lepas daripada Abdullah bin Haris, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih sering tersenyum, lebih banyak senyuman daripada Rasulullah. Artinya baginda Rasulullah lah manusia yang paling murah senyuman setiap kali berjumpa dengan sahabatnya. Setiap kali berjumpa dengan sahabatnya. Jadi Nabi bukan sekadar melarang,
bukan sekadar menyuruh. Bahkan Nabi memberi contoh. Ditambah lagi Nabi melarang meremehkan perbuatan yang nampaknya sederhana ini. Tengok, Nabi melarang, jangan remehkan perbuatan ini. Kemudian Nabi suruh melakukannya. Bahkan Nabi contohkan. Tak kurang kuat apa sunnah yang seperti ini. Karena rupa-rupanya jamaah sekalian, bila kita renungkan bersama, meremehkan kebaikan hanya karena kecilnya, karena dianggap kecil olehnya, ia sangat merugikan kita. Katalah kalau kita meremehkan sesuatu kebaikan hanya karena ia kecil, ini sangat-sangat merugikan kita. Pertama, pasti kita tidak tergerak hati untuk melakukannya. Itu sudah pasti. Karena kita merasa amalan itu ya terlalu kecil lah, terlalu remeh. Hal kita tidak tahu boleh jadi dia punya pahala yang besar. Yang kedua, ini yang bahaya. Sikap suka meremeh-remehkan kebaikan orang lain hanya karena kecilnya, itu adalah min sifatil munafiqin. Itu yang bahaya. Sebagian sifat orang munafik. Kan bahaya itu. Salah satu daripada sifat munafik, suka meremeh-remehkan, memperkecil, menganggap, ya, tak ada artinya kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-79. Jangan boleh rujuk di sana. Surah At-Taubah ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Surah At-Taubah ayat yang ke-79. Artinya orang-orang munafik itu yakni sifatnya satu di antaranya alladzina yalmizuna, orang-orang yang suka mencela, meremehkan. Al-mutawwi'in, orang-orang yang bersedekah dengan sukarela. Mutawwi' ini melakukan amalan, dalam hal ini bersedekah dengan sukarela, bukan sedekah wajib, contohnya zakat. Sedekah biasa. Sedekah sunat, infak sunat dengan sukarela minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Fis sedekah, dalam bersedekah. Orang-orang munafik suka memperolok-olok, mencela, meremehkan, menganggap kecil perbuatan orang mukmin yang dengan sukarela menginfakkan atau menyedekahkan sebagian hartanya. Walladzina la yajidun, dan mereka juga suka meremehkan orang-orang yang tidak mendapati
apa yang nak disedekahkan, illa juhdahum, kecuali kemampuan mereka. Fayaskharuna minhum, mereka mengejek, jadikan bahan olok-olok kan mereka. Sakhirallah minhum, Allah akan membalas ejekan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ayat ini, background ayat ini sebagaimana contohnya riwayat hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abdullah bin Mas'ud, Abi Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri. Riwayat Bukhari Muslim. Dia berkata, lama amarona bis sadaqah kunna natahammal. Ketika kami disuruh oleh Nabi SAW untuk bersedekah bagi membiayai peperangan Tabuk, yang perlu biaya kos yang tidak sedikit. Maklum jarak antara Madinah dan Tabuk ini sangat jauh, 91 km. Tentulah peperangan itu memerlukan kos yang sangat besar. Lalu Nabi menyuruh, menggalakkan kita semua umat Islam untuk bersedekah ikut kadar kemampuan. Yahmilu ba'duna li ba'din bil ajri. Ada yang bagi banyak, ada yang bagi sedikit. Begitulah seterusnya. Yang kaya bagi banyak, yang tak kaya bagi ikut kemampuannya. Bahkan yang miskin pun coba infak fisabilillah. Faja Abu Uqail. Ada seorang sahabat, gelaran dia Abu Uqail. Namanya yakni Al-Habhah. Ini sahabat miskin. Tapi ingin juga berderma, bersedekah. Binisfi sa'in. Dia datang jumpa Nabi hanya membawa setengah sok tamar. Sok itu yakni sukatan untuk tamar. Sedikit sekali lah. Tak cukup satu sok, hanya setengah. Tahulah berapa biji? Ya Rasul, ini sajalah yang kami mampu untuk sedekahkan fisabilillah. Untuk membantu. Meringankan bebanan tentera Islam yang nak pergi perang. Ya mungkin cukuplah dimakan beberapa orang. Untuk alas perut. Itu saja. Abu Bakar menginfakkan seluruh kekayaannya. Umar menginfakkan separuh kekayaannya. Nah, melihat sahabat yang infaknya tidak sama. Ada yang banyak karena dia kaya. Ada yang sedikit karena kurang kaya. Bahkan hanya infak setengah sok tamar. Karena itu saja yang dia punya waktu itu. Itu aja. Orang munafik komen. Qala al-munafik. Orang munafik kata, innallaha ghaniyun an sadaqi hada. Hai Ibu Uqail, Allah tak perlulah sedekah awak. Lebih baik tak payah kalau sedekah hanya setakat itu ya. Yang sedekah sedikit dihina, diremehkan. Sementara yang bagi banyak, macam Abu Bakar, seluruh kekayaannya, Umar setengah kayanya, mereka kata, itu riya, itu nak tunjuk-tunjuk. Saja itu nak tunjuk, nak cari nama, nak cari penghargaan, nak cari pengiktirafan. Yang bagi banyak, dia kata riya. Yang bagi sikit, dia kata tak payah. Allah tak perlukan kalau sudah hanya sikit. Inilah sifat munafik. Susah sekali mengakui kebaikan orang. Susah sekali. Orang buat baik pun masih tidak dianggap baik oleh orang munafik. Yang mampu buat banyak
dianggap tidak ikhlas. Yang mampu buat hanya sikit saja, dikata tak payah. Allah tak perlu ibadah amal yang sikit. Tengok. Masya Allah. Itulah. Jadi, kebiasaan meremehkan amalan orang karena kecil, karena remehnya, karena ya itu adalah sifat munafik. Nabi melarang itu. Nabi melarang. Nahana Rasulullah SAW al-muslim adit taklil fi sya'nil ma'ruf. Jangan meremehkan. Sekecil apapun. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ittaqun nar, jaga diri kamu, jangan sampai diri kamu nanti disentuh api neraka. Cari pelindung diri bagi melindunginya daripada sentuhan api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun kamu hanya mampu bersedekah separuh, setengah, secebis tamar. Nak sedekah sebiji tamar tak mampu. Karena dia hanya punya sebiji. Dia perlu untuk dirinya, perlu keluarganya. Tak apalah, potong jadi 4 separuh. Sampai begitu sekali Nabi beritahu kita. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau bersedekah dengan material tidak ada, tak mampu, ya bersedekahlah dengan kalimah yang thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah. Ada hikmah di sebalik hadis ini. Kenapa kita dilarang meremehkan perbuatan yang kecil tadi? Buat baik yang kecil itu. Ini kerana ya mas sekalian, sebagaimana kata ulama tersohor namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata begini, Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyat wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyat. Kata Abdullah ibnul Mubarak di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan juga ada di sana dalam Syiarul A'lamin Nubala. Apa kata beliau? Seringkali, banyak kali, boleh jadi amalan yang kecil, amal kebaikan yang kecil nampaknya, ia menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Karena niatnya. Dan boleh jadi amalan yang nampaknya besar dari segi zahir dalam pandangan manusia, tapi tiba-tiba menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah. Pun juga karena niatnya. Bagaimana nilai amalan seseorang itu bukan semata-mata pada bentuk amalan luaran semata-mata, tapi niat mengambil peranan yang sangat penting. Dengan niatlah, dengan sebab niatlah, amal yang nampaknya kecil menjadi besar di sisi Allah. Dengan sebab niat jugalah, amalan yang nampaknya besar dari segi zahir, tiba-tiba menjadi kosong. Hanya seberat sayap nyamuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali untuk kita camkan betul-betul. Dan lihat sajalah, dahulu pernah kita pelajari sama, sahabat
hampir-hampir meremehkan amalan sahabat yang lain, kebaikan sahabat yang dilakukan oleh orang lain karena mereka anggap remeh dan kecil, tapi rupa-rupanya ia bernilai sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sangat popular sekali. Annam ra'atan sauda kanat taqumul masjid. Ada seorang perempuan yang dah berumur, berkulit hitam, ada yang mengatakan nama dia yakni Ummu Mihjan atau Mihjanah, yang kerjanya yakni menyapu kawasan Masjid Nabi. Tak ada siapa yang menyuruhnya. Dengan sukarela memastikan tidak ada sampah, tidak ada kotoran di Masjid Nabawi. Waham yang Masjid Nabi ini sentiasa bersih karena sahabat menjaga kebersihan. Jadi kalau dianggap katakanlah memastikan kawasan bersih, ya taklah berat sangat karena memang mereka sahabat ini semuanya menjaga kebersihan. Perempuan yang dah berumur ni, perempuan tua ini, Ummu Mihjan, begitulah gelarannya, sukarela melakukan. Sahabat pun tak kisahlah, tak ada orang suruh, tak ada apa. Fafaqadaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fasalanaha. Suatu hari Nabi tidak menjumpai, tidak melihat perempuan yang biasa Nabi lihat ini, yang memberikan pastikan kawasan masjid ini tak ada sampah, tak ada kotoran. Fasalana, lalu Nabi pun tanya, mana perempuan tu yang selama ini itu ke mana? Sahabat dengan bersahaja menjawab, qalu matat, ya Rasulullah, dah meninggal dah. Dia dah meninggal. Dengan begitu sederhana, begitu mudah, begitu ringan sahabat dah meninggal. Macam tak ada apa-apalah begitu maksud. Lagi memanglah bukan orang penting pun. Bukan sehebat semasyhur Abu Bakar, bukan. Orang tak kenal pun. Lagi pula kalau lihat dari jasanya apa, yang kutip sampah 1-2 dah gitu saja. Nabi tegur sahabat, qala afala kuntum adantumuni. Kalau iya dia dah meninggal, kenapalah kamu tak beritahu aku? Tengok. Macam mana respon sebutan Nabi pada jawaban sahabat. Yang sahabat tadi dalam cara menjawab itu adalah terkesan meremehkannya. Seakan-akan sahabat, ya Rasul, nampaknya tak perlu sangatlah kami memberitahu kematiannya kepada engkau ya Rasul, bukan orang penting sangat. Amal baiknya pun apa yang tak penting sangat. Tapi Nabi malah marah. Kenapa kamu tak beritahu aku? Kalau iya pun, kenapa beritahu lah masa meninggal tu? Qala fa annaha sawruha, jadi Nabi menegur itu seakan-akan sahabat itu meremehkannya. Nah tengok ni. Situ Nabi dengan kalimat dari struktur ayatnya luar biasa itu. Afala kuntum adantumuni. Napalah kamu tak beritahu aku? Itu kan ada semacam kekecewaan. Nabi sedang menzahirkan sedikit kekecewaan hatinya yang ia memberikan juga bermakna sahabat meremehkan amalan perempuan tua tadi. Perempuan yang berumur dan hitam tadi. Nabi tidak berhenti di situ. Nabi bersabda, bertanya pada sahabat, dulluni ala qabriha. Kalau itu tunjukkan aku di mana kuburnya. Di mana kamu kubur ibu hitam yang kamu kata meninggal itu, yang tunjukkan aku di mana kuburnya. Begitu sekali Rasul mengambil berat, menghargai
Amalan kebaikan yang dilakukan oleh sahabatnya, yang kebanyakan sahabat meremehkannya. Lalu sahabat pun menunjukkan kuburnya, fasalla 'alaiha. Sampai di kuburnya diberitahu, Nabi pun sholat di sana. Sholat jenazah di atas kubur. Orang itu sudah meninggal. Ini hadisnya ada ini. Dan Nabi doa buat si almarhumah. Almarhumah. Atau Allahyarham. Allahyarham. Nah ini kena itu kan ya. Tak kira laki atau perempuan, kalau kita pakai Allahyarham, bisa Allahyarham itu ya. Tapi kadang-kadang kalau laki Allahyarham, kalau yang perempuan Allahyarhamha. Allahyarham. Apa ayat? Allahyarham sudah. Allah yarham. Allah yarhamah. Selepas sholat, selepas berdoa untuk si mati itu, apa sabda Nabi? Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmah ala aliha. Kamu tahu tak? Sesungguhnya alam kubur, alam barzah itu gelap gulita. Dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinarinya, telah memberinya nur kepada penghuninya ini dengan sebab solatku tadi. Tengok tak mulia macam mana. Ini contoh penghargaan. Saya bukan bicara tentang kaitannya dengan penghargaan pengaitan Nabi kepada amalan kebaikan yang dilakukan oleh sahabatnya, walaupun sahabat yang lain menganggapnya remeh. Saya bicara dari sudut itu. Saya tidak bicara sudut hukumnya, sebab ini memang kaitan dengan hukum hakam. Apa maksud gelap itu, bolehkah ada, itu cerita hukum. Ini bukan cerita hukum, saya cerita akhlak. Sebab bagian akhir ini bab akhlak belaka. Kitabul Jami' itu bab akhlak belaka. Coba tak mulia macam mana. Apa jasa perempuan yang dah berumur berkulit hitam itu? Menghabiskan sisa-sisa hidupnya memastikan kawasan Masjid Nabawi bersih. Walhal tadi saya katakan kawasan Masjid Nabawi ini memang dah bersih kerana semua sahabat ni menjaga kebersihan. Bukan kerana takut kena saman. Bila buang sampah merata-rata. Sahabat menjaga kebersihan karena mereka iman. Yang menyuruh mereka menjaga kebersihan itu iman mereka. Al-nadhafah minal iman. Bukan pasal takut kena saman. Yakin mereka akan dapat pahala bila bersih. Yakin mereka akan dapat keberkahan Allah bila mereka kotor. Itu yang motivate diri mereka bersih. Inilah jamaah sekalian. Dan kita tidak tahu amalan mana yang Allah akan terima yang dilakukan oleh kita atau oleh orang itu. Amalan yang besar-besarkah yang Allah akan terima? Atau justru amalan yang kecil-kecil yang dianggap remeh yang Allah terima? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi dalam bab beramal di jamaah sekalian ada dua hal paling tidak. Pertama, amalan itu sendiri. Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh tinggal, kita tinggal. Itu satu hal. Selesai. Tapi ada yang kedua. Diterima atau tidak. Nah ini. Tentang diterima atau tidak, itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Tapi maukah kita hanya penat beramal, tapi tidak diterima? Kan tidak mau.
Sebab itulah saya sangat tertarik ya mas sekalian untuk memperjelas hadis ini supaya jangan sekali-kali meremehkan amal yang baik walaupun kecil. Hadis ini diriwayatkan bersumber dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafakhatin. Saya ulangi. Matan hadisnya, Inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafakhatin. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari kamu, hari-hari kita mana itulah Ahad, ini Selasa, Rabu, Kamis yang kita lalui sini seminggu, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan inilah yang kita lalui ini. Nafakhat. Allah mempunyai anugerah-anugerah. Sesungguhnya Allah mempunyai anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita hambanya pada hari-hari kita. Kita tidak tahu. Hari apa anugerah khusus itu Allah berikan pada kita? Hari Isninkah? Kita tak tahu. Hari Rabukah? Pagikah? Petangkah? Ketika kita sedang sholatkah? Ketika kita tolong orangkah? Tak tahu. Ya semacam Lailatul Qadar lah kalau dalam 1 tahunnya. Dalam 1 tahun ada 1 malam yang mempunyai nilai yang luar biasa. Tapi kita tidak tahu bila masa berlakunya. Hanya Allah beritahu, oh sesiapa, kalau dalam bahasa kita lah, yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu orang sangat bertuah. Ibarat macam itu. Nah, dalam hadis ini, siapa saya yang sedang beramal, dia sedang beramal, tak kira amal besar ataupun kecil, saat itu pula Allah sedang turunkan nafakhatnya. Allah sedang menurunkan nafakahnya. Maka orang itu akan bertuah dan tidak celaka selama-lamanya. Fata'arradu laha. Nabi bersabda, sebab itu carilah oleh kamu akan anugerah tersebut. Allah ada anugerah-anugerah khas yang Allah akan berikan pada kita pada hari-hari kita. Dan kita tidak tahu adakah kita waktu itu sedang beramal apa besar atau kecil. Tidak tahu. La'alla ahadakum an tusibahu minha nafkhatun. Mungkin. Boleh jadi. Salah seorang daripada kamu mendapatkan nafkah tersebut. Dan bila mendapatkannya, la yasqa ba'daha abadan. Oh subhanallah. Dia tidak akan celaka selama-lamanya. Apa maksudnya? Contoh mudah beginilah. Contoh mudah lah. Hadis ini populer sekali ya. Hadisnya sahih. Kan Nabi pernah cerita, dahulu ada seorang yang banyak dosa. Dalam satu matan lelaki, dalam satu matan yang lain perempuan. Yang pasti hamba Allah yang banyak dosa lah. Dosanya banyak. Tapi tahukah kita, dosanya yang banyak ini terampun, diampunkan oleh Allah, mendapat pengampunan Allah, justru ketika ia sedang melakukan amal baik yang biasa-biasa saja.
Apa amal baik yang dilakukan? Bagi minuman kepada anjing yang kehausan. Coba betul. Pahami betul-betul. Camkan betul-betul. Dia punya dosa yang sangat banyak. Jika tak dapat pengampunan, habis dia. Tapi dia mendapat pengampunan bagi dosanya yang banyak itu. Allah turunkan pengampunan, Allah bagi dia pengampunan. Justru ketika ia sedang melakukan amal baik, yang amal baik itu biasa saja, bagi minuman pada anjing yang dahaga. Itu kan amalan yang biasa. Bukan sedang jihad fisabilillah, mati di jalan Allah. Atau mungkin sedang haji ke, atau mungkin sedang berpuasa Ramadan ke. Atau apalah yang ibadah yang besar-besar, tak. Ketika itu, bertuahnya lah seseorang dapat pengampunan turun ketika ia melakukan amalan yang remeh. Nampaknya remeh. Kalaulah Nabi bersabda begini, katakanlah Nabi bersabda begini. Dahulu ada orang yang banyak dosa. Lalu Allah ampunkan dosanya. Karena dia mati di medan perang membela agama Allah. Saya yakin kita mudah memahami hadis ini. Kita akan, yalah patutlah. Patutlah dosa dia diampun oleh Allah. Karena ibadah yang dilakukannya luar biasa. Mengorbankan jiwa raganya bagi mempertahankan agama Allah, mati karenanya. Memanglah mati syahid. Senang kita memahaminya. Karena bagi kita seimbang. Amal ibadahnya besar, maka dapat pengampunan. Senang. Tapi coba hadis tadi, kalau kita renungkan betul-betul. Macam mana ya? Allah boleh begitu mudah mengampunkan dosa hambanya. Ketika hamba itu melakukan amalan yang dianggap remeh orang-orang lain. Bukan bagi minuman kepada orang manusia lain yang sedang dahaga, sedang lapar. Bagi minuman anjing. Inilah contoh maksud hadis Nabi tadi. Allah ini punya anugerah ya mas sekalian. Punya tiupan dan Allah akan berikan kepada kita pada hari-hari yang berlalu daripada kita. Tapi tak Allah Pak beritahu. Mungkin Allah bagi anugerah pengampunan atau apa ini ketika kita pergi haji. Alhamdulillah. Mungkin Allah bagi pengampunan yang besar, anugerah besar itu ketika orang sedang tahajud. Alhamdulillah. Ketika orang sedang menyelamatkan, membantu orang-orang susah. Berminggu-minggu dia berduduk dengan orang di landa bencana. Alhamdulillah. Tapi kan kita tak tahu. Jangan-jangan kita hanya mendapatkan ibadah daripada haji, tapi pahalanya bukan yang besar seperti ini. Ketika kita solat malam, dapat pahala, tapi bukan nafahat yang ini. Tapi orang ini dapat nafahat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafhah ya, bukan nafahat, nafhah, nun fa'ha, bukan nun fa'kha. Nun fa'ha ta, nafhatun. Jamaknya nafahat. Bukan nafakho, kalau nafakho meniup. Ini nafhat. Ketika ia bagi minuman anjing, dosa terampun. Coba, adakah kita nak meremehkan amalnya? Bagaimana mungkin kita akan meremehkan, menganggap remeh amalan orang itu menyantuni, menyayangi anjing. Sedangkan kesan daripada amal baiknya, dosanya terampun. Inilah rahasia dia. Sementara ada orang, hadis sahih juga, amalnya banyak, dimasukkan oleh Allah dalam neraka, kata Nabi. Pasal apa masuk neraka?
Dia musyrik ke? Oh tidak, dia bukan sebab musyrik. Pasal bunuh orang? Tidak. Bukan pasal bunuh orang. Atau mungkin ketika mencuri, merampok, merompak. Tak juga. Atau mungkin dia sedang mabuk sehingga membunuh orang. Tak juga. Masuk neraka. Kerana mengurung kucing hingga mati. Masya Allah. Menganiaya binatang hingga mati. Memang jenayah, tapi jenayah dilakukan oleh orang ini, taklah nanti menjadi viral sebagaimana jenayah-jenayah yang lain. Jadi jangan remehkan kebaikan hanya karena kecilnya, sehingga kita tidak tergerak melakukannya, atau bila orang buat kita remehkan, sebab boleh jadi Allah akan berikan dia nafhah waktu itu, sehingga dapat pahala yang sangat besar. Demikian juga jangan remehkan dosa hanya karena kecilnya. Sebab boleh jadi dosa yang kita anggap kecil dan remeh itu akan menjadi punca seseorang masuk neraka. Inilah dalam agama. Sehingga kita, maka di sini diharapkan menjadi orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Mafhumnya, diharapkan kita menjadi orang yang paling takut dan berhati-hati. Jangan sampai melakukan keburukan, sekecil apapun. Karena boleh jadi keburukan yang kita anggap kecil dan remeh, itu menjadi punca dia masuk neraka. Wa'iyadzubillah. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menghina, meremehkan perbuatan ma'ruf hanya karena kecil. Jangan. Boleh jadi ketika buat ma'ruf itu bertepatan dengan turunnya nafhat Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya luar biasa. Saya lagi contoh lagi. Macam mana kita nak meremehkan sedangkan ganjarannya luar biasa? Bagaimana kita hendak memuji dan mengkagumi amalan yang besar-besar sedangkan dia kosong pahalanya di sisi Allah? Karena niatnya bukan karena Allah. Inilah yang mustahab. Hadis riwayat Muslim contohnya. Daripada Abi Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahril tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Maksudnya lebih kurang, baginda bersabda, sungguh aku telah melihat. Nabi gunakan telah melihat, wahai Nabi masih hidup. Nabi masih hidup nih. Tapi Nabi kata, sungguh aku telah melihat. Bila Nabi melihat? Masa Mi'raj dahulu. Kan masa Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah surga dan penghuninya. Apa yang Nabi lihat dalam surga? Yang walaupun surga kiamat belum berlaku, tapi Allah sudah tahu siapa ahli surga, bagaimana keadaan mereka. Dan apa yang Allah ketahui ini diberitahukan pada Nabi. Sehingga Nabi pun dapat melihatnya. Sungguh aku telah melihat. Di surga ada seorang lelaki, penghuninya, yataqallab. Yataqallab itu maknanya pergi dengan bebas. Ke sana, kemari, keluar, masuk. Tanpa ada halangan, tanpa ada sakut, gembira. Memanglah, happy go lucky lah. Sana ke enjoy sana sini. Punya nikmat yang luar biasa.
Kenapa uang nih? Masuk surga itu satu hal. Tapi di surga orang ini diberikan nikmat yang lebih daripada orang lain. Apa nikmatnya? Dia boleh bergembira bebas ke sana kemari. Apa amalan yang dilakukan semasa di dunia sehingga dapat tambahan nikmat seperti itu? Rupa-rupanya amalan yang dilakukan di dunia dahulu fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq tu'dil muskanat tu'dil muslimin. Oleh sebab orang ini dahulu semasa di dunia pernah ia memotong dahan ranting pokok yang menjulur ke atas jalan sehingga mengganggu orang yang lalu. Katalah ada pokok tepi jalan, katalah rumah kita. Kemudian ada ranting atau dahannya itu menjulur ke jalan sehingga orang yang lalu tak selesa, terhalang. Kalau sekarang katalah orang-orang yang naik motosikal, ya terhalang. Yang motosikal tak nampak. Lalu kita potong. Kita potong tujuannya jangan sampailah orang lalu ini merasa terganggu. Untuk menyenangkan, bagi kemudahan. Itu rupanya coba. Amalan, kebaikan, potong ranting pokok yang menjulur ke jalan, yang mengganggu orang yang lalu, dengan sebab kita potong mereka jadi selesa. Oke, tak semestinya pokok jemaah sekalian. Mungkin depan rumah kita ada lupa, katakanlah. Jalannya berlupa. Sikit saja. Tapi bahaya nih kalau ada orang naik basikal ke, orang naik motosikal ke, nampak nih habis. Nah, apalah kalau itu kami turaplah. Sikit. Dan dengan begitu orang jadi selesa. Insya Allah jemaah sekalian, minta maaf. Kalaulah kita baru buat amalan, insya Allah belum dapat pingat. Insya Allah kita belum dapat pingat yang membawa gelaran kepada kita. Siapa yang menghargai? Setakat jasa macam itu, siapalah yang akan menghargai yang dapat pingat, dapat sijil? Tak ada. Orang pasti akan macam itu, benda kecil aja. Tapi tahukah kita? Karena dengan segala perbuatan kita yang nampaknya kecil itu, boleh menyenangkan orang yang lalu lalang. Tidak membahayakan orang yang menggunakan jalan itu. Itu rupanya pahalanya sangat besar di sisi Allah. Sehingga Nabi kagum. Masya Allah, rupanya ada ahli surga yang begitu ini. Sebab itu rupanya. Dalam ayat yani marra rajulun bi ghusnin sajalan ala dhahri tariqin. Ada seorang jalan di jalan, tiba-tiba ada dahan ranting pokok menjulur ke jalan, lalu dia berkata, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim. Demi Allah, aku akan potong ranting ini. Aku akan turap lupa ini, katalah itulah. Aku akan hilangkan gangguan di jalan orang lain ini yang mengganggu orang mukmin yang lalu. Itu yang dilakukan. Fa udkhila jannah. Orang ini masuk surga. Tengok. Inilah sekatan jemaah sekalian. Ketika ia melakukan amalan kebaikan, walaupun amalan yang sederhana dan kecil, bertepatan pula Allah berikan dia nafahat. Ganjarannya sangat-sangat besar. Jika tidak bertepatan dengan turun nafahat pun, dia dapat pahala. Apalagi bertepatan Allah sedang bagi kemurahannya. Apa yang boleh kita ambil pelajaran daripada hadis ini? Saya ulangi sekali. Hendaklah ia memberikan kita motivasi. Semangat untuk beramal, melakukan kebaikan. Sekecil apapun. Karena boleh jadi amal yang baik, yang kita anggap kecil, yang biasa selama ini kita malas, pahalanya sangat besar. Jangan remehkan. Nanti banyak peluang-peluang untuk kita menambahkan bekalan yang mencukupi, terlepas begitu saja. Bahkan salah seorang pensarah saya dahulu mengatakan dalam hadis ini,
Sering kali dalam kehidupan, kunci-kunci surga terjatuh di hadapan kita, tapi kita tidak mengambilnya. Sayang sekali. Kita ingin masuk surga. Ini diibaratkanlah, kita ingin masuk surga. Dan surga itu ada pintunya. Pintu itu berkunci. Kita tak boleh masuk sebelum kita buka pintunya dengan kunci. Dan kunci itu sekarang berada di hadapan kamu. Terjatuh di hadapan kita. Tapi kita tidak mengambilnya, tidak memungutnya. Oh, ruginya. Ingin masuk surga, ingin punya kunci. Kunci Allah letakkan depannya di dunia. Tapi kita biarkan. Saya ingat pesara hadis saya dulu kata begitu ketika menjelaskan hadis ini. Apa masuk kunci surga itu? Itu adalah peluang untuk melakukan di depan mata ini terbuka seluas-luasnya. Sama ada yang besar maupun. Jangan hanya pilih buat kerja yang besar-besar aja. Memang yang besar-besar nanti dapat penghargaan, paling tidak orang nampak. Orang nampak. Tapi belum tentu kalau itu niatnya malah riak pula. Tapi kalau buat yang kecil-kecil takkan riak. Buat baik ya mas kan, yang kecil-kecil, yang orang pun tak kisah, insya Allah kita malah bebas beriak. Dan dengan begitu, karena riak, kita tak akan riak dan ikhlas, ya ganjarannya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Sengaja saya sampaikan karena ini akhlak. Saya tekankan lagi, ini masalah akhlak. Bagian akhir ini jadi sebenarnya bukan hadis-hadis hukum, lebih kepada hadis adab. Akhlak, 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 dan akhlak. Ini kemuncaknya. Ihsan, ihsan, dan ihsan. Baik, ya mas sekalian, sekarang kita pelajari hadis yang berikutnya. Masih ada kaitan dengan hadis ini. Hadis yang ke-1492 dalam bukunya, kalau sama muka surat yang sama 857. Kalau dalam kitab Arabnya hadis yang ke-1377. Masih daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Di situ bunyi hadisnya yakni wa anhu. Wa anhu dan daripadanya. Daripadanya itu maknanya Abu Dzar Al-Ghifari jugalah perawinya. Qala Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau memasak, apabila tabakhta engkau masak, maraqatan, masakan. Marokoh ada mengartikan apa namanya masakanlah kuah. Nah, kuah Marokoh, bukan meruku ya, bukan. Idza tabakhta marokotan, apabila awak buat meruku, bukan. Marokoh bukan meruku. Ya, buat masakanlah kuah, buat masakan yang berkuah. Soto ke, tom yam ke, apalah yang berkuah. Faktir ma'aha, maka perbanyakkan airnya. Di sini banyak kuahnya itu diperbanyaklah. Wa ta'ahad jironaka, dan hadiahkan, bahagi-bagi kepada jiran-jiran engkau. Subhanallah. Begini ya Nabi mengajar akhlak. Kita tidak tahu sejauh mana kita ittiba'ur Rasul dalam bab ini. Dalam bab ini.
sejauh mana kita mengamalkan ittiba Rasul dalam mengamalkan hadis ini. Kalau kita baca bunyi hadis, teks hadisnya, Nabi suruh kita bila masak sup, kuah, apa ya, banyakkan kuahnya, air banyak-banyak, lalu bagi pada jiran. Buat soto, tom yam, airnya banyak-banyak. Apa itu maksudnya? Tentulah tidak begitu pengamalannya. Lalu bagi kawan pula hanya air sup, air jernih aja. Cuma rasa dia. Hadis ini sahih. Hendaklah setiap Muslim berusaha melakukan kebaikan walaupun hanya berupa senyuman seperti yang di atas tadi, yang ditemuinya. Begitu juga seorang Muslim dapat buat baik kepada orang lain, jiran tangannya atau kawan karibnya, dengan sekadar memberikan mereka kuah, lauk, atau apa sajalah yang dia masak. Tak kira yang dimasak itu apakah lauk. Saling berbagi, saling memberi. Saling memberi. Ini sunnah yang mungkin sering ditinggalkan. Sunnah Nabi yang sering ditinggalkan. Oke, bicara sunnah, hendaklah menyeluruh. Dan saya lebih suka kalau kita meng-highlightkan sunnah Nabi ini, yakni sunnah-sunnah Nabi yang kebanyakan kita atau masih ramai pada kita belum melakukannya. Atau kalau melakukannya pun belum istiqomah. Saya lebih suka begitu. Saya ulangi. Bicara tentang sunnah, itu suatu yang sangat-sangat mustahab. Tapi, kalau kita bicara sunnah, hendaklah tumpuan kita lebih kepada sunnah-sunnah Nabi yang masih ramai umat Islam belum mengamalkannya. Ataupun belum istiqomah. Kalau sunnah Nabi yang sudah diamalkan dengan berterusan, ya tinggal teruskan saja. Tinggal teruskan saja. Puasa sunat, sunnah Nabi, sudah amalkan? Sudah? Oh sudah, alhamdulillah. Baca surah Kahfi hari Jum'ah, itu sunnah Nabi. Dah ramai yang baca? Sudah? Ya sudah. Sudah buat? Sudah. Sudah, tak payah diulang-ulang banyak kali. Kan sudah buat. Wudhu dari sunnah Nabi dah betul, sudahlah, dah wudhu dah sudah ikut sunnah Nabi. Kenapa nak diulang-ulang? Kebanyakan sudah. Salatnya alhamdulillah sudah. Nih. Ini sunnah Nabi ini. Yang sepatutnya kita beri tumpuan lebih. Bukan pasal apa? Kerana mungkin masih ramai daripada kita belum mengetahui. Sudah mengerti tapi belum amalkan. Sudah amalkan tapi belum istiqomah. Yakni berbagi nikmat, bagi hadiah, hatta nak masak pun bukan hanya fikir keluarganya. Nak masak pun kena fikir orang lain. Jangan aku saja yang makan. Orang pun aku nak pastikan nak makan. Berkongsi nikmat dengan orang lain. Memberikan satu pada orang. Walaupun hanya air. Allahu Akbar. Jangan menghina hadiah pemberian orang lain. Walaupun hanya Allah. Kita jangan malu memberikan sesuatu kebaikan pada orang besar orang. Hanya karena yang kita berikan itu kurang ada nilainya menurut orang itu. Tapi ia sangat berharga bagi kita. Itu kita yang demikian juga kita bila nak menerima pemberian orang lain. Jangan tengok nilainya menurut kita. Apa yang awak nak bagi ni nampaknya tak ada nilai sama sekali bagi saya. Apalah ini. Ini bukan tes saya. Ini bukan sunnah Nabi. Ini melanggar sunnah Nabi. Jangan sekali-kali
Bila Nabi suruh kita memberikan kepada orang walaupun hanya kuah, maknanya yang menerima tak boleh menolak. Itulah. Yang diberi tak boleh menolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah memberi wasiat, memberi ingatan kepada muslimat pada waktu itu. Golongan muslimat. Kenapa golongan muslimat? Ya, karena kan mereka yang pada masak yang lebih banyak di dapur. Lebih banyak di dapur kan kaum muslimat. Pada zaman Nabi pun demikian juga. Sebab itu Nabi bagi nasihat khas buat mereka. Ya nisa al-muslimat. Wahai wanita-wanita muslimat. Wahai istri-istri muslimat. La tahtakiranna jaratan. La tahtakiranna jaratun li jaratiha. Janganlah sekali-kali seorang jiran meremehkan pemberian jirannya. Jangan sekali-kali seorang jiran meremehkan pemberian jirannya. Walau firsina syatin. Nabi buat perumpamaan ini betul-betul dahsyat ya mas sekalian. Walaupun pemberian jiran itu firsina syatin. Jamaah tahu apa makna firshin? Syatin itu kambing, syatun. Tahu apa makna firshin? Firshin itu kuku ya mas sekalian. Kuku. Tengok dahsyatnya perumpamaan Rasulullah. Jangan sekali-kali seseorang jiran meremehkan pemberian jirannya, memperkecil, tak payahlah, nolaknya. Walaupun pemberian jiran itu hanya berupa kuku kambing. Coba kalau kita fikir, untuk apa kuku kambing? Kalaulah kaki kambing, paha kambing, itu mungkinlah orang makan. Lutut kambing mungkin kuku juga. Ini maksudnya bukanlah Nabi suruh kita beri hadiah pada jiran itu kuku kambing, bukan begitu. Nabi nak bagi contoh. Hatta pemberian yang dianggap paling kecil, paling macam tak ada nilai, kena terima, begitulah maksudnya. Hatta kuku kambing pun. Tak tahulah, mungkin kuku itu jadi masak tapi tak pernah dimakan, mungkin diambil rasanya aja. Rasa nanti kan boleh menyerap airnya, boleh menyerap aroma kuku, mana tahu. Masya Allah. Ini Rasulullah, ini hadis sahih ini. Jadi kita tidak dibenarkan menolak. Menolak itu ya maknanya memperkecil, menghina, menganggap remeh, memang tidak nilai. Sedangkan orang itu mungkin hanya mampu memberikan hadiah pada kita hanya kuku kambing. Sebab itu tempoh hari saya katakan, apa saja yang orang berikan pada kita, hadiah orang berikan pada kita, kita mesti terima. Jangan sekali-kali tolak pemberian. Hanya karena pemberian itu menurut mata kita, penilaian kita, karena kita orang berada, tidak ada nilainya. Jangan, itu bukan soalnya. Soalnya orang bagi, mesti bagi, kita mesti terima. Setelah kita terima, kita pula memerlukannya, kita pula menghendakinya, gunakan. Kalau makanan, makanlah. Kalau pakaian, pakailah. Tapi bila kita tak makannya, karena bukan selera kita, karena mungkin pantang larang kita, dokter tak bagi makan yang manis-manis, ya bagi orang lain. Tapi jangan sekali-kali tolak semasa orang tu bagi. Tak bagi orang lain, tak nak. Oh jangan. Anda tidak ikut sunnah Nabi yang sangat penting. Mungkin solat kita sudah ikut sunnah Nabi. Mungkin hari Jumat tak pernah miss baca Al-Kahfi. Tapi ketika kita ini dan menolak yang ini lebih berat. Sebab apa? Ini akhlak. Ini akhlak. Dan Nabi memberitahu kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini disuruh oleh Allah, dibangkit oleh Allah di Rasul. Lain tidak semata-mata
tidak menyempurnakan budi pekerti. Mulai pada budi pekerti yang paling agung, hinggalah yang dianggap remeh. Cari agama manapun dalam dunia ini. Bahkan mungkinlah pelajaran moral sekalipun. Saya pikir tidak ada lah pelajaran akhlak atau pelajaran moral yang sangat detail hingga benda yang paling kecil, tetapi pengaruh dan kesannya sangat besar pada jiwa seseorang dalam bermasyarakat, melebihi daripada apa yang dijelaskan oleh agama Islam. Tengok bahasa yang Nabi gunakan. Wahai istri-istri muslimat, jangan sekali-kali, itu gunakan taukid tu, la tahtakiranna. Kuat sekali itu. Jangan sekali-kali menghina, jangan sekali-kali meremehkan, jangan sekali-kali menolak seorang jiran akan pemberian jirannya, walaupun jirannya itu hanya memberikannya pirsinisan, kuku kambing. Kalau pemberian kuku kambing pun kita tak boleh tolak, apalagi dia bagi limau purut, kita mesti terima. Daun kesum kita terima. Habis nanti macam mana kalau kita terima orang bagi kita, walau orang tu bagi sikit kita terima. Apa orang itu orang tengok, tak kalah tamaknya lah orang tu. Orang kaya, ada orang bagi limau pun bagi terima. Ini tak faham hadis. Yang berkomen tu tak faham. Orang menerima pun orang itu bukan orang tamak, itu orang ikut hadis. Walaupun mungkin ada suara-suara sumbang bila tengok, orang tu tak tolak lah. Orang bagi apapun dia terima. Wah, dia kaya dia. Tengok kereta dia bukan main besar. Kereta dia besar, kereta dia mahal. Orang bagi pisang dibagi, diterima. Orang bagi bunga kantan diambil. Orang bagi jabu sebiji dia nak. Tamak agaknya dia itu. Itu komentar orang yang tak faham hadis. Kita yang mengamalkannya itu orang faham hadis. Nanti bila semua orang faham hadis, rupanya dia bukan orang tamak. Orang tamak ni, yakni orang yang nak, orang mungkin yang yang meminta-minta itu bukan yang tamak. Apa yang ada di tangannya tak mau dikeluarkan, sementara apa di tangan orang lain dia nak, dia minta, itu mungkin tamak. Ini bukan meminta, diberi, terima saja. Jangan tak nak. Bagi orang lain, terima dahulu supaya menjadi milik kita. Salam jadi milik kita, Nabi bagi kita pilihan. Kalau kita hendak manfaatkan, sila gunakan. Bila tak mau, bagi orang lain. Orang itu bagi kita ikhlas, dapat pahala. Sekarang jadi milik kita, kita bagi pada orang lain pun, kita dapat pahala. Bendanya tidak berubah, hanya pindah tangan, semuanya dapat pahala. Walaupun nanti mungkin A bagi pada B dapat pahala. B rupanya tak memerlukan, bagi pada C dapat pahala. C bagi D dapat. D bagi E. E rupanya fikir lagi, gambarnya tak apalah, mungkin A perlukan. Bagi A semula. Benda itu berpusing ada 5 orang. Semuanya dapat pahala 100%. Misalnya tidak berpakat ya, kalau berpakat lain cerita. A bagi B, B I bagi awak tahu. Nanti awak jangan guna tau. Bagi C. Berpakat tak boleh. Itu tak boleh. Tengok, Islam tu indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Sebab itulah Rasulullah SAW bukan hanya bersabda. Ini bukan hanya hadis qauli. Tapi ini hadis fi'li. Nabi bukan hanya berkata, tapi Nabi kotakan. Tengok Jadi sangat kuat. Sangat kuat. Contohnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Daripada Abi Hurairah juga. Apa Nabi bersabda? Lau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu. Jikalau aku diberi hadiah. Nabi tak boleh terima sedekah, tapi hadiah. Kalaulah ada orang bagi aku hadiah, pemberian. Aku diberi hadiah. Dan hadiah itu katalah berupa dhira'. Dhira' itu peha kambing. Wah, so peha kambing. Au qura', atau bukan peha kambing, tapi betis kambing. Peha kambing itu ada dagingnya. Betis kambing, apa dagingnya? Apa ya betis kambing? Ada kabut daging? Tak ada kan? Banyak urat kan? Apa Nabi kata? Kalaulah ada orang bagi aku walaupun hanya betis kambing, laqabiltu, aku akan terima. Apakah Nabi tamak? Kan Nabi menerima apa yang pemberian sahabatnya, hadiah sahabatnya? Tidak. Itu adalah sunnah, itu adalah agama. Itu agama. Hanya saya tak nafikan mungkin ada orang yang belum paham, saudara kita yang belum paham, bila melihat kita, katalah kita orang yang berada, orang yang kaya, keretanya besar, mewah, tiba-tiba ada orang bagi pisang sibuk kita terima, ada orang bagi apa lagi terima. Mungkin kita, apalah orang bagi macam itu pun dia nak. Tamak sungguh. Biarlah fahamkan dahulu nanti sebab dia itu yang belum faham. Tak, kita tidak tamak, kita mengamalkan hadis Nabi. Aku terima Nabi walaupun hanya betis kambing. Allahu Akbar. Walau du'itu ila dira'in au qura'in. Dan jika aku dipanggil, dijemput oleh seseorang untuk makan peha kambing. Kambing dari masak-masak dihidang. Atau untuk dijamu dengan betis kambing. Tak tahulah dimasak macam mana betis kambing. La ajabtu, pasti aku akan datang. Coba bagaimana Rasulullah SAW. Kalaulah Nabi sekarang ini masih hidupnya mas sekalian. Nabi ini kekasih Allah. Orang yang paling kenal Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Orang pertama surga adalah Rasulullah. Dia bukan hanya sekadar sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Dia juga pemimpin manusia di akhirat. Penunjuk jalan yang lurus. Semua gelaran apa pun ada pun. Okey. Kalau katakan ketua negara, iyalah Nabi ketua negara lah. Kalau ketua namanya presiden, Nabi ini presiden. Kalau ketua pemerintahan itu Perdana Menteri, Nabi ini Perdana Menteri. Tapi lebih daripada itu, Nabi ini Rasulullah. Dia boleh kata, jangankanlah ada orang nak jemput aku, nak menjamu aku dengan mendirai seekor unta. Jika ada kawan jemput aku untuk dijamu dengan betis kambing pun, aku akan datang. Allahu Akbar. Jangankanlah orang akan bagi aku peha kambing, daging lembu, daging unta. Jikalah ada orang bagi aku kuku kambing pun, aku terima. Masya Allah. Inilah Rasulullah. Inilah Rasulullah. Dan inilah sunnah. Sekarang apa kewajiban kita yang menerima tadi? Ada orang bagi kita, kita yang diberi kewajiban pertama, terima. Terima. Jangan sekali-kali meremehkannya. Jangan. Orang itu malah memberikan pada kita karena ikut hadis tadi. Bila kamu nak masak-masak ni bla bla bla, perbanyakkan airnya, berikan. Itu ikut hadis. Orang yang memberikan sesuatu pada kita itu dia mengamalkan hadis. Jadi orang mengamalkan hadis jangan kita halang. Kita pula juga mesti mengamalkan hadis. Karena kita dalam kedudukan diberi, kita mesti menerima. Jadi dia memberi kita karena mengamalkan hadis,
kita menerima pemberiannya walaupun hanya kuku kambing, itu pun mengamal hadis. Indah tak indahnya Islam. Selepas kita menerimanya, pemberian tadi, apapun bentuknya jamaah sekalian, walaupun kecil maksud saya, walaupun tidak, ya nilai ekonomi dia sangat kecil dan murah, apa pesanan Nabi kepada kita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan nilai sahih oleh Nasiruddin Albani, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar bin Khattab. Baginda bersabda, "Man ata ilaikum ma'rufan." Sesiapa sahaja yang telah berbuat baik kepada kamu, orang itu bagi kita, udah baiklah tu. Orang itu tolong kita, dah buat baiklah tu. Orang itu jumpa kita tersenyum, buat baiklah tu. Orang itu hari itu pinjamkan payungnya ketika kita nak pergi ke kereta kerana gerimis, baiklah tu. Orang itu dah telah menyediakan tempat duduk ketika kita tercari-cari nak duduk, baik sangatlah orang itu. Kawan itu sudah bantu bawakan beg kita yang berat. Karena kita bawa 3 beg. Kanan kiri dan 1 di bahu. Ada kawan tengok, apalah sih. Baiklah tu. Apabila sesiapa yang telah berbuat baik, ada orang berbaik pada kita, fakafiuhu, Nabi kata, maka berilah oleh kamu akan balasannya. Mana balaslah, berusahalah sedaya upaya untuk kamu membalasnya. Dia telah berbuat baik, dia telah tersenyum, dia telah ya balaslah. Sekurang-kurangnya dalam kadar yang sama. Atau yang lebih baik. Atau yang lebih baik. Ini. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, bila kamu tidak mendapati sesuatu, tidak punya sesuatu untuk balas, Masya Allah, hari itu dia bagi saya buah sukun 5. Walaupun saya sebenarnya tidak makan sukun, setelah saya terima 5 biji sukun, aku bagi kawan, umpamanya. Buah sukun. Kita terima. Dia sudah buat baik. Dia amalkan hadis. Kita pun amal hadis karena kita menerimanya. Karena kita tak makan buah sukun, kita bagi pada orang lain. Ada kewajiban kita lagi. Balas. Dia telah memberi kamu sukun. Balaslah. Apakah mesti dengan sukun? Terpulang. Apakah dengan pisang? Terpulang. Adakah dengan petolnya? Terpulang. Berusaha untuk membalasnya. Jika kita tidak menjumpai, tidak punya apa-apa yang kita nak bagi padanya, fata'uhu lahu. Doakanlah baginya. Minimum sebelum kita berusaha mampu membalasnya, doakan. Itu dalam Islam kan, bila kita menerima satu pemberian, kita suruh bersalawat ke atas orang itu. Salawat itu maknanya kita mohon rahmat pada Allah buat orang itu. Itu namanya salawat padanya. Sallu alaihi. Allahumma salli alaihi. Gitu. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada orang ini. Kalau yang pemberi itu lelaki lah. Jika yang bagi satu itu perempuan, Allahumma salli alaiha. Ya Allah, berilah rahmatmu kepadanya. Doakan dia. Atau Allahumma barik laha fi rizqiha. Ya Allah, berkatilah rezekinya. Yang pasti minimum doakan dia. Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli alaiha. Jangan Allahumma sholli alaika. Jangan. Kita dapat Allahumma sholli alaika. Itu bukan bersalawat pada orang, itu salawat pada Allah. Kan Allahumma sholli alaika maknanya Allahumma ya Allah sholli bersalawat engkau alaika atas engkau. Macam mana kita suruh Allah bersalawat ke atas Allah? Doakan.
Allahumma rzuqhu wa barik lahu fi rizki. Ya Allah, berilah dia rezeki dan berkatilah rezekinya. Boleh. Yang penting doa. Atau ada orang kata jazakallahu khairan. Sila. Tapi saya suka salawat. Karena ada dalam surat Taubah. Salli. Allahumma salli alaihi. Itu minimum. Sekarang coba. Kawan bagi kita sesuatu. Saya contohnya tadi sukun. Kan? Nilai ekonomi sukun berapa? Pokoknya kan. Karena kita belum mampu membalasnya saat itu, kita dah balas dia dengan doa. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada orang ini. Dan doa kita dikabulkan. Tengok. Mana yang lebih beruntung? Tentu yang lebih beruntung yang memberi kita. Karena dia dapat rahmat daripada Allah. Sedangkan dia hanya kehilangan 3 biji buah sukun. Itu yang Nabi kata, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik karena lebih beruntung. Masya Allah. Fad'uhu lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Itu jika kita tak mampu atau belum mampu nak balas. Tolong diamalkan. Budaya sebenarnya diamalkannya, Mas Kena. Budaya. Jangan nafsi-nafsi. Ingat nih ya. Sedekah bukan hanya material. Dalam hadis yang telah kita beri. Kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap ma'ruf itu sedekah. Dia sudah ma'ruf, balaslah. Dia ma'ruf. Dan jangan sekali-kali menolak pemberian. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali menolak pemberian daripada orang lain. Orang itu memberi kita mengamalkan hadis Nabi tadi. Hadis yang sedang kita pelajari, orang itu inilah. Bila kamu masak, bawa kuahnya lalu bagi. Kan mengamalkan hadis, dia suruh berbagi. Dia tak akan nikmati sendiri. Kita pun kalau begitu mengamal hadis juga. Contohnya Nabi kata tadi. Kalau ada orang bagi aku hadiah pun, walaupun hanya betis kambing, aku terima. Janganlah seorang jiran itu meremehkan pemberian jirannya, walaupun pemberian itu hanya berupa kuku kambing. Kita terima, itu ikut sunnah Nabi. Tak cukup itu, balaslah. Balaslah. Kalaulah dengan membalas belum mampu saya itu, doakan. Pohonkan rahmat Allah. Allahumma salli, ya Allah berikan salat alaihi atasnya. Ni orang ni. Ni orang yang bagi itulah maksudnya. Alaihi ke alaiha. Atau Allahumma rzuqhu wa barik lahu fi rizqi. Allah berilah rezeki padanya dan berkatilah rezekinya. Mari kita amalkan akhlak yang mulia ini. Sekecil apapun perbuatan yang baik, jangan kita remehkan. Sehingga kita malas melakukannya. Sehingga kita menafikan kebaikan orang lain hanya karena kecilnya. Dan jika kebaikan orang lain itu ditujukan pada kita, terimalah. Dan berusahalah untuk membalasnya. Mungkin tidak perkara yang besar-besar. Kita ingat, ini sunnah Nabi yang berkaitan dengan akhlak. Dan akhlak adalah kemuncak tadayun seseorang. Kemuncak tadayun seseorang. Akhlak. Muslim, mukmin, muhsin. Orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti dah Muslim. Orang mukmin walaupun dah Muslim belum tentu muhsin. Orang muhsin pasti mukmin dan Muslim dan mukmin. Kata Ibnu Qayyim. So muhsin itu memang kaitan lebih kepada akhlak lah, penghayatannya. Hasil daripada matlamat daripada solat itu nanti kan ihsan. Kan ihsan kan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ini dapat dikongsi bersama dan memberi manfaat ke saya. Hanya sementara Allah masih beri kita peluang, marilah kita ambil berat hadis-hadis akhlak ini agar agama kita atau beragama kita maksudnya
agar cara beragama kita sempurna. Saya tak kata agama kita sempurna, memang agama kita sudah sempurna. Kita tidak perlu menyempurnakan agama Islam. Islam sudah sempurna. Yang perlu kita usahakan untuk disempurnakan cara beragama kita. Tadayun namanya. Jangan sekali-kali hendak menyempurnakan Islam. Islam sudah sempurna. Berusahalah untuk menyempurnakan tadayun. Cara kita mengamalkan agama yang sempurna ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan tahbih farah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.